Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, insyaallah kita membahas tentang gharar dan beberapa bentuk transaksi kekinian yang masuk dalam kategori gharar dan dia diharamkan oleh para ulama karena mengandung unsur itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharari. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang akad jual beli yang mengandung gharar. Jadi gharar ada dalam akad jual beli. Kalau bukan dalam akad jual beli, dalam akad permainan, dinamakan dengan perjudian. Tapi bila dalam transaksi jual beli, apa bedanya jual beli dengan yang lainnya? Kalau jual beli ada imbal balik, dua-duanya sama dapat. Kalau judi, dua-duanya sama dapat apa tidak? Yang satu dapat semua uang, yang satu nol. Itu yang judi. Kalau jual beli dapat, satu dapat uang, satu dapat barang. Lalu kenapa diharamkan? Karena mengandung gharar, ketidakjelasan. Ketidakjelasan itu bisa pada akadnya, bisa pada objek akadnya, bisa pada harga pembayarannya, bisa ada mungkin barangnya ada, mungkin tidak. Bisa jadi barangnya ada tapi mungkin bisa diserah terimakan, mungkin juga tidak. Ini kemungkinan ini semua yang bila rasionya antara ada dan tidaknya, dan rasio tidaknya lebih besar daripada rasio adanya atau kemungkinan dapat diserah terimakannya, maka ini dinamakan dengan gharar. Seorang membeli barang tertutup, silahkan ini saya jual dengan harga 200.000 rupiah. Boleh dibuka isinya Ustaz. Anggap umpamanya, walaupun ini tidak mungkin, anggap umpamanya tasnya 50.000 rupiah atau lebih kiraan. Ini kayaknya kulit, berapa kira 200, anggap 200. Saya jual 200.000 ya, tapi nggak boleh buka di dalamnya. Jadi yang gemuk ini hanya kertas koran kan ya. Maka 200.000 itu kalau baru, ini masa sekian sudah sering saya pakai. Tapi ternyata dibelinya dan dia buka, alhamdulillah saya untung. Ternyata isi di dalamnya buku harta haram muamalat kontemporer cetakan 26. Berapa harganya di pasaran? Yang antum baik beli berapa?
Yang terbeli berapa variasi ya atau nanti ada yang beli silakan 26 itu 25 yang ini 26 berapa? 101.000 700 halaman loh. Ngeprint aja berapa per lembar? Ini 700 halaman. Bisa Anda lihat halamannya 710 11 722. Kalau Anda ngeprint saya 722 halaman, ini kertasnya kertas AVS yang di mata enak karena putih, bukan putih, warnanya agak murah dan ringan di bawah. Hah? Itu yang asli, yang 110 itu saya tidak tahu. Kira baca. Cetakannya nanti kalau 100.000 yang terbitan yang cetakan itu. Kemungkinan saya bisa lihat jamaah bawa, saya lihat ternyata tidak endorse keluarnya. Ini saya bilang, saya penerbit tidak pernah cetakan 26 yang tanpa endorse. Ini bisa dipastikan bajakan. Tapi nggak mungkin juga dia bisa jual 100.000. Karena itu tadi saya bilang, Anda nge-print aja, ngopi aja berapa per lembar? Kita serahkan. Ini umpamanya 150.000 dah ya, kita katakan 150.000 umpamanya. Berarti dapat 3,5 dengan 200. Dia untung berapa? 150.000. Ternyata ini hanya tadi hanya koran untuk menggelutin. Berarti harganya ini 200.000 kan baru, itu dia rugi kan ya? Ini namanya gharar. Beda dengan judi, kalau judi dia nggak dapat apa-apa, ini dapat ya. Tapi tidak jelas pada transaksi barang. Kecuali dalam hal ini barangnya sangat dibutuhkan ditransaksikan seperti itu. Contoh, dia beli umpamanya 2.000 eksemplar. Ada kemungkinan dari 2.000 itu satu buku atau dua buku yang di sininya mungkin kosong atau berlipat. Iya atau tidak? Ya, ini ada kemungkinan gharar nggak? Kan nggak dibuka satu-satu, kan nggak dilepas dari wrappingnya, buka satu-satu, lihat dulu. Beli surat 2.000 eksemplar, dibuka satu-satu, kapan selesainya itu? Dan kemudian setelah dibuka wrapping itu di wrapping lagi. Kalau orang anggap barangnya bekas, berarti tetap ada gharar atau tidak? Besar apa kecil? Gharar yang kecil dibolehkan. Anda beli mobil baru, tahu jenis kacanya apa? Tahu enggak? Atau kalau dikasih tahu pun enggak tahu. Apalagi jenis pistonnya, besinya apa? Baja apa nikel, atau kadar bajanya berapa, nikelnya berapa, nggak tahu kita kan ya. Siapa tahu aja dalamnya kaleng bukan baja. Kalau piston dari kaleng, mobilnya bergerak enggak? Kira-kira enggak kan ya, bunyi doang yang kencang tapi nggak bergerak ya. Ini gharar apa tidak? Gharar, dan nggak tahu isi dalamnya. Tapi karena nggak mungkin
Kalau Anda setiap beli mobil baru, Anda minta buka dulu, nanti rakit lagi. Kalau dibukanya dirakit lagi, ada 5 murfot yang tinggal di luar. Gimana? Saya punya teman, beliau mekanik di Toyota di kota Riyadh di Saudi Arabia. Mereka para mekanik itu kontesnya begitu. Pada tahap sekian itu mesin ditaruh di atas karpet masing-masing, kontes siapa yang belum bisa pasang, dengan syarat tidak ada baut yang tinggal. Dia pernah menang sekali, tercepat dan gak ada baut yang tinggal dan nyala. Gak ada baut tinggal, gak nyala gitu. Asal pasang dia tidak tahu. Ya, dapat hadiah langsung kunjungan ke Toyota Jepang untuk pusatnya. Ya, repot tentu kalau beli mobil harus seperti itu. Saya tidak monitor. Jangankan untuk beli yang besar seperti mobil, beli makanan harian saja kadang Anda tidak jelas kan. Ya, somai umpamanya, itu bahan bakunya banyak isinya. Ikan doang, tepung apa? Tepung banyak, jenis tepung. Ada ubi, ada singkong, ada jagung, tepung apa? Ada beras, ada ketan. Nggak tahu tuh kan ya? Tapioka apa sagu? Sagu sama tapioka beda. Tapioka singkong, sagu dari pohon sagu. Biji seperti pohon aren besar pohonnya. Itu aja kita nggak ngerti. Ikannya apa? Sapu-sapu. Tahu kalian tahu? Nanti yang bikin berhenti. Nanti jangan beli dari beliau sapu-sapu ikannya. Tenggiri. Ikannya tenggiri. Seperti itu. Belum lagi yang lain-lain, yang seharian-harian kita. Sate Padang itu dari apa buatnya? Kuahnya. Tepung apa? Bapak orang Padang. Tepung beras. Kan nggak tahu kita, itu yang Padang kan nggak tahu dari apa kuahnya dibuat. Ya, ini main makan saja, main beli saja. Gharar apa tidak? Gharar, besar apa kecil? Kecil. Ya, kalau lengket, kalau lepas-lepas itu berarti ini tepung sagu. Salah masuk dia dimasukin tepung sagu. Nggak lepas-lepas tuh hanya akan satenya. Jadi potong-potong satenya masih ngikat-ngikat aja kuahnya. Ya, tapi tidak seperti itu. Ini tepung beras. Walaupun Anda tidak tahu tepungnya, alhamdulillah dimakan enak, badan segar, saya kenyang, alhamdulillah. Itu kalau pergi Anda beli rumah, tahu adukan semen dengan pasirnya berapa banding berapa? Tidak tahu, gharar apa tidak? Gharar. Ini boleh apa tidak? Karena kecil. Kalau 1:5, semennya 1, pasirnya 5. Itu datang angin sedikit aja
rumah Anda ikut bergerak, bergoyang. Ya, seperti itu ya. Maka gharar yang kecil dimaafkan dalam syariat, dibolehkan bila unsurnya kecil. Yang diharamkan kalau ghararnya besar seperti tadi, tidak tahu, mungkin Anda untung, mungkin Anda rugi. Bila ada transaksi tukar menukar kado, itu Anda punya kado masukin ke dalam bungkusan. Jadi yang dibungkusnya buku harta haram, dibelinya ya, dibeli dengan harga normal di pasaran dan asli, bukan yang dibajakan. Yang satu bukunya Mushaf Al-Quran, dapat gratis waktu umrah, sama tebalnya, kan sama-sama dibungkus kan. Kalau saya dibungkus dipertukarkan. Gharar apa tidak? Besar apa kecil? Kecil. Yang satu gratisan, yang satu dibelinya dengan harga 150.000. Kecil. Rugi berapa yang bawa buku 150.000? Buku 150.000. Yang Mushaf Al-Quran memang cetakan Madinah, cetakan kompleks King Fahad untuk percetakan mushaf, tapi dia dapatnya gratisan. Ya, dapatnya gratisan. Tentu yang satu rugi 150.000, yang satu untung 150.000. Oh, mushaf mesti mahal. Iya mahal, tapi kan kamu dapatnya gratis. Kalau dari awal dibuka dia, tahu mushaf, dan terkadang tertulis di situ wakaf. Ya, mushaf wakaf. Artinya apa? Nggak boleh Anda jual, dihadiahkan boleh, tidak boleh. Dia wakaf untuk Anda baca. Ya, sedangkan ini dipertukarkan, ya dipertukarkan berarti jual beli atau tidak? Jual beli, tukar harta dengan harta. Kecuali bukan tukar kado. Hari pertama dia pulang dari umrah, mushaf dibungkus baik-baik, dihadiahkan ke Anda temannya. Masya Allah, jazakallah khair. Kemudian Anda pas baca buku, wah ini bagus bukunya, dia mau kirim ke temannya yang mushaf Madinah, dia beli itu dengan harga 150. Dia bungkus rapi, dia hadiahin. Ini bertukar hadiah, betul. Ini jual beli apa tidak? Bedanya dengan pertama, apa bedanya? Yang pertama dalam acara tukar-tukar kado tadi, yang membawa kado dapat tukaran enggak? Hah? Dapat. Dapat atau tidak? Tidak kan ya? Hah? Tukar kado saya bilang. Dapat juga walaupun tidak bawa apa-apa. Tidak tukar kado namanya itu. Namanya tukar, ngasih, terima. Tukar. Kalau dapat doang itu nerima kado, yang satu beri kado. Seperti Anda ada teman nikahan, Anda masukin kado amplop, itu tidak ada masalah. Itu satu pihak namanya hibah. Tapi kalau Anda tuntut, nanti saya nikah, ini kadonya segini harganya, kau harus bawa bila ada anakku nikah. Ini tukar menukar namanya. Kalau mau tukar-tukar boleh, tapi buka dulu kadomu apa. Mungkin saya setuju, mungkin tidak. Jelas. Maka ini termasuk dalam gharar. Besar atau kecil tadi? Besar tadi. Maka ini wallahu a'lam masuk yang terlarang. Kecuali ada kebutuhan. Bila tidak dengan cara gharar tadi,
tidak bisa ditransaksikan seperti Anda beli mobil tadi, beli rumah, atau para pengumpul, para tengkulak beli hasil panen masyarakat, panen singkong, jadi dia mau beli singkong, ubi, kentang. Itu biasanya para tengkulak beli dicabut dulu atau beli dalam tanah. Cabut dulu ibu, ya. Berarti ibu bukan tengkulak, tidak apa-apa. Ini memang profesi bapak-bapak yang tengkulak itu. Tidak ada dicabut dulu. Karena kalau dicabut dulu, dia tidak berani beli dengan harga pasar. Cabut dulu harus dibawa besok ke pasar, harus habis. Apalagi singkong itu kadang 2 hari sudah menghitam ya kan ya. Dicabutnya pagi ini, dibeli oleh tengkulak pagi ini, sedangkan tengkulak besok malam baru ngantar. Ini udah termalam semalam. Baru besok malam mau diantarnya ke pasar induk. Jelas, dia mau beli tapi dia beli dengan harga rendah. Nah risiko tadi. Biasanya para petani menjualnya dalam tanah. Kelihatan nggak kira-kira singkongnya, ubinya, kentangnya? Kelihatan? Boleh ini menjual barang tidak terlihat. Tadi ini dalam tas tidak boleh, tukar kado tidak boleh. Kalau ini boleh atau tidak? Bagaimana? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau tidak boleh, tidak jadi kita pulang beli. Syariat memboleh. Nah, kalau tidak dengan seperti ini, tidak akan bisa Anda sampai ke rumah Anda singkong, ubi, kentang. Carilah langsung ke petani di Bogor, di Bandung, di Ciwidey, di sana cari sendiri. Anda untuk sampai ke rumah Anda berapa hari? 2 hari atau 1 hari. Kalau dia sudah dicabut, tambah sehari tadi berarti 3 hari atau 4 hari. Kemungkinan mudah rusak. Tapi kalau dia belum dicabut, itu petani, itu tengkulak, biasanya dia panen melihat kondisi pasar. Bila kondisi pasar permintaan tidak terlalu banyak, hari ini terserap, esok dia nggak bakal cabut banyak-banyak. Paling biasanya dia cabut sekitar 200 kilo, paling sekarang 50-60. Kalau dia tetap cabut 100, akibatnya terjual murah. Bila terjual murah, ya apalagi kalau dia cabut 1 hektar, 2 hektar, banjir langsung pasar induk dengan singkong, ubi, kentangnya. Sehingga di pasar ubi kentang itu harganya hancur-hancuran, ya, dan banyak tidak dimanfaatin orang, dibuang-buang aja lagi. Rugi semua pihak. Efeknya di hari lain Anda yang butuh kentang tidak bisa. Jelas? Karena sudah habis dicabutin oleh semua tengkulak. Tapi kalau tengkulak tadi ada yang panen di sini 3 hektar, selama 1 pekan, 2 pekan ke depan, stok dia ada. Nanti ada lagi yang panen, dijualnya dibeli lagi 1 pekan, 2 pekan, stoknya ada. Sehingga suplainya ke pasar konstan, tetap ada ke pasar. Sehingga di rumah-rumah Anda, kapanpun Anda mau singkong, mau ubi, ada. Jelas? Manfaat besar ini akan hilang kalau tidak boleh tadi. Oleh karena itu, pendapat yang terkuat dari pendapat Syekh Utsman bin Taimiyah
Mazhab Hambali membolehkan ini, membolehkan menjual umbi-umbian yang masih dalam tanah. Banyak kan ya, selain tadi yang saya sebut bawang merah, bawang putih, dan seterusnya. Allahu a'lam. Silahkan yang mau bertanya Bapak Ibu. Apa Ustaz, ada pertanyaan langsung? Ada titipan pertanyaan? Boleh. Izin bertanya, soal beli logam mulia di bank syariah dan langsung dititip simpan di sana. Bila dengan auto debit, bukan cicilan, tapi beli cash misalnya 1 gram, tapi langsung disimpan di sana. Dan sudah ada fatwa MUI membolehkan. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakumullah khairan katsiran. Ini maksudnya apa? Ini dia beli emas Ustaz. Ini pertanyaan titipan ya Ustaz, Afan Ustaz. Dia beli emas, terus dititip di bank. Jadi dia nggak ambil emas. Sebentar. Saya beli emas di toko emas, begitu? Di BSI Ustaz. BSI jual emas? Iya. Ada emasnya? Emasnya dititip Ustaz. Fisik emasnya ada? Katanya ada Ustaz. Bisa kita minta sewaktu-waktu. Tidak ada bisa diminta sewaktu-waktu. Kalau mau diminta fisik, Anda harus bayar uang cetak. Jelas? Baik. Uang cetak. Nunggu berapa hari? 14 hari kerja. Kira-kira ada emas di bank. Mungkin emas yang pegawainya bawa emas dari rumahnya. Tapi kalau dijual ya enggak lah. Jadi dijual tidak ada. Ini maksudnya tabungan emas kan ya. Dia hanya pencatatan aja, dikonversi saja ya. Seperti Anda beli dolar, Anda punya tabungan rupiah di BSI, punya tabungan dolar. Anda ingin beli dolar, lalu datang, Anda bawa buku tabungan rupiah, Anda beli debit dari rekening rupiah, umpamanya Anda beli waktu masih 15.000 sebanyak 1.000 dolar, 15 juta, atau mungkin 10.000 dolar, 150 juta. Berpulang rekening rupiah Anda masuk ke rekening dolar Anda. Bank syariah ada dolar? Ada. Tidak ada di cabangnya, ada di kantor. Tidak ada di cabang pembantu, ada di kantor cabang. Tidak ada, bahkan di kantor pusatnya ada dolar. Jelas? Karena dia hanya butuh waktu dolar. Kalau cuma sedikit di bawah 1.000 dolar, Anda bisa ambil langsung. Kalau di atas 1.000 dolar, biasanya dia minta konfirmasi sebelumnya ya, biar diambil dari cabang yang lain. Tapi ada, kalau ini minta uang cetak dulu, berarti ada atau tidak ya. Kecuali kalau Anda mau dolar, tunggu dulu, kami cetak dulu. Jadi yang penting ada dolarnya. Jelas? Wallahu ta'ala a'lam. Ini berarti konversi uang ke emas. Konversi uang ke emas ini hukumnya
emasnya tidak ada, sehingga tidak terjadi serah terima tunai. Kalau bentuknya Anda datang ke toko emas, ini dari dulu orang banyak sudah nabung emas seperti itu. Ada salah seorang ikhwan dari Pekanbaru, dia punya toko emas, orang tuanya dia melanjutin, itu banyak emas-emas orang yang nitip. Umpamanya sekarang dia ada uang, dia beli emas 10 gram, ya, lalu dia taruh di toko emas tadi, boleh dijualin silahkan. Itu walaupun nitip namanya dipinjamkan. Kapan saya mau emas, saya beritahu Anda sehari sebelumnya, sediakan 10 gram. Ya, kalau 10 gram biasanya nggak perlu nelfon, karena otomatis ada. Nanti punya uang lagi, ya, datang lagi beli emas 20 gram, pegang, ini saya nitip ya, kapan saya butuh saya ambil, sekarang pakailah, jualkanlah, untuknya ambil untukmu. Ini namanya dipinjamkan. Nanti dia ada kebutuhan, mungkin pergi haji, pergi umroh, bangun rumah, atau nikahin anak, ada kebutuhan, dia ambil emasnya. Saya mau ambil emas 10 gram, dikasih 10 gram, ini 10 gram. Tapi emas yang dulu apa tidak? Bukan. Boleh apa tidak? Boleh, karena ini minjem. Kalau nitip tidak boleh dipakai. Ya, iyalah. Anda nitip mobil diparkir, dipakai lagi kan parkir, gimana rasanya? Kan nitip, kalau minjem ini dipakai lah untuk tukang parkir. Kan itu mobil saya pinjamin, ini kuncinya, ini STNK-nya, itu minjemin namanya, bukan nitip. Ya, maka itu boleh, dia dapat untung si pedagang, dan dia menanggung apa namanya biaya penyimpanan, dan tidak perlu biaya penyimpanan karena dia dapat untung dari memutar emas itu. Jelas. Tapi kalau telepon, Pak, ke toko emas, Pak, saya beli emas 10 gram berapa sekarang? 30 juta. Ini saya transfer ya, emasnya simpan di situ ya Pak ya. Nah, ini tidak boleh, karena sudah setelah terima belum emasnya. Nanti emas naik, dia telepon lagi, naik 30 juta tadi jadi 40 juta umpamanya. Pak, emas saya berapa gram? Ada 100 nih, saya butuh 40 juta, berapa gram itu? Ah, itu mah cukup 11 gram aja hari ini. Ya udah, kirim 40 juta, potong emas saya, jadi berarti berapa? Tinggal 89. Itu haram hukumnya, karena tidak pernah serah terima emas, tidak ada jual emas dia. Yang ada hanya konversi uang dengan uang dan bertambah. Dan yang terjadi di Bank Syariah Indonesia dan syariah lainnya seperti itu. Tidak pernah ada serah terima emas. Dan dikhawatirkan secara bisnis ini membahayakan. Beberapa waktu yang lalu di Cina ada, ini kan mereka namakan emas digital. Ada perusahaan trading emas digital seperti itu, orang kirim uang konversi, ada rekening sekian. Ketika emas naik kemarin, mereka berbondong-bondong tarik emas nggak ada, uang udah naik juga kan, uang juga udah habis, nggak ada. Bisa kebayang di tahun 2024 harga emas masih 1 juta awal. Di tahun 2025 harga emas 3 juta. Kalau yang transaksi ada 5 ton, kerugian Bank Syariah berapa? 10 ton kan ya? 10 ton berapa triliun?
rugi dia pasti. Cuman karena orang nggak narik aja, uang Anda hanya, emas Anda hanya angka saja. Kalau angka aman. Jadi kalau Anda mau narik, baik narik uang maupun narik emas, baru dia gemetaran. Uangnya nggak ada. Kalau angka saya kasih Anda, kalau udah emas nggak ada. Itu efeknya yang di Cina 80.000 nasabah lempar ngancur-ngancurin kantornya. Nah, iya, mereka mau narik emas nggak ada, kemudian mau narik rupiah dan yuan juga sudah nggak ada. Itu efeknya. Maka syariat menjaga ini karena fluktuasi emas itu per detik naik turunnya, maka harus serah terima di waktu itu. Kalau tidak serah terima, bisa jadi Anda untung dalam detik selanjutnya, bisa jadi rugi besar dalam detik selanjutnya. Saya beberapa teman yang punya usaha mini gold, jual emas 0,5 gram tapi usahanya besar, itu dia mengatakan ketika saya memberikan training bagaimana surat syariahnya, alhamdulillah Ustaz, kami semenjak tahu bahwa emas dengan rupiah harus tunai, kami tidak pernah jual tidak tunai dan beli tidak tunai ke supplier pun tidak pernah. Orang-orang para pedagang mini gold yang lain yang tidak ngerti syariah dan tidak mau tahu syariah, mereka beli dari para supplier dengan pembayaran tempo atau jual dengan penjualan tempo. Akibatnya ada yang rugi miliaran, ada yang 5 miliar, ada yang 4 miliar. Ya jelas transaksinya sekilo aja dari 1 miliar naik ke 3 miliar. Kalau tidak dipenuhi emas orang, tentu dipenjarakannya atau dibunuhnya Anda. Kalau dipenuhi emas Anda tidak cukup, uang Anda tidak cukup, dijual semua harta pun tidak cukup. Karena itu syariat mensyaratkan tukar menukarnya tunai, dan itu standar dunia untuk perdagangan emas. Itu yang mintanya adalah Asosiasi Emas Dunia yang berpusat di Inggris, meminta ke AAOIFI, Asosiasi Accounting dan Auditing, untuk lembaga keuangan syariah, untuk dibuatkan mereka standar transaksi emas. Dibuatkan harus tunai dengan tunai, rinci, tidak boleh jual beli emas dengan cara kredit. Ya, itu yang dibuatkan. Itu dipakai di Billion Bank atau bank-bank emas di dunia. Ini ada pertanyaan. Lalu bagaimana kasus yang ditanyakan tadi? Sekarang ambil uang Anda, bila bertambah ambil pokoknya, sisanya riba berikan kepada fakir miskin. Tutup rekeningnya. Ada fatwa MUI. Fatwa MUI bisa menghalalkan yang haram. Ya. Gelatin babi bisa berubah menjadi gelatin sapi. Ya, dan penggunaan gelatin babi itu luas pada makanan obat-obatan. Seperti itu, yang haram tidak bisa jadi halal walau ada fatwa seluruh manusia, seluruh ulama Indonesia. Bagaimana hukumnya menabung di mata uang asing karena nilainya yang fluktuatif? Nah, itu apakah diperbolehkan? Tergantung kebutuhan Anda. Kalau Anda umpamanya sering
sering menggunakan mata uang asing, dolar, ringgit, dolar Singapura atau dolar Australia atau real Saudi, karena memang ada kebutuhan, silahkan, bisakan nabungannya. Tapi nabung, bukan yang trading. Nabung, Anda buatkan buku tabungannya atau gironya, kemudian bisa Anda tarik fisiknya. Kalau yang trading mata uang di platform itu bukan nabung. Orang hanya store uang sejumlah sekian ratus juta, anggap uang 100 juta, 1 miliar. Ya, dolar mau naik perkiraan dia di 2026, di 2024 dia belinya dolar sebanyak 200 juta rupiah, dapatlah di waktu itu umpamanya 30.000 dolar umpamanya. Kemudian sekarang naik 17 dengan harga 400 juta rupiah, untung di 100 juta. Itu tercatat di akunnya ada pertambahan uangnya 100 juta. Ini hukumnya haram. Kenapa haram? Karena ini hanya rupiah dengan rupiah, tidak betul ada dolarnya. Kalau ketika buktinya apa? Tidak ada dolarnya. Ketika Anda keluar, saya mau tutup rekening saya di platform investasi, apa namanya namakan, exchange, apa nama tradingnya? Ada beberapa Indonesia ditangkap gara-gara itu. Nama tradingnya money exchange, kalau saya forex namanya, foreign exchange, ya, namanya forex, menggunakan tadi platform tadi. Ini kalau ketika Anda tutup rekening Anda, platform Anda, akun Anda, tadi kan masih ada dolar itu, masih ada yen, masih ada macam-macam yang Anda beli dan perkirakan naik dengan 1 miliar. Itu nggak bakal ada. Yang ada hanya rupiah saja. Rupiah ada naik, dapat rupiah naik, rupiah turun, dapat kurang. Berarti ini kan tukar rupiah dengan rupiah, sedangkan mata uang asingnya tidak ada. Maka uang rupiah Anda bisa naik turun. Ini nggak beda dengan perjudian. Barang tidak bisa diserah terimakan. Tidak ada beda itu dengan rekening emas tadi. Rupiah dengan rupiah, emas nggak bisa Anda ambil, nggak ada emasnya. Jelas? Mata uang asing tadi kalau Anda butuh tidak apa-apa. Itu silahkan dibeli tunai. Silahkan dibeli tunai atau dibeli menggunakan melalui bank, melalui rekening bank, di debit dari rekening rupiah Anda. Boleh. Ketika naik mau dijual boleh. Ustaz, kalau kita makan sama teman-teman, ketika bayar salah seorang yang bayarin duluan, baru dibagi rata, boleh tidak karena yang dimakan berbeda? Bolehkah jika yang kita bayar tidak sama dengan pembagian? Misal per orang jadi 5.124, ada yang 5.124, ada yang bayar 3.000, ada yang bayar 5.500. Jazakallahu khairan.
kesepakatan dari awal, ya, kita saling berbagi bersama, kumpulkan uang, lalu kita makan sejumlah uang ini. Mau yang banyak, mau yang dikit, rela apa tidak? Rela, tidak apa-apa. Dan ini dilakukan oleh kaum Bani Asy'ariyin. Orang-orang Bani Asy'ari itu kabilah dari Yaman. Mereka hijrah ke kota Nabi SAW. Ketika berada di kota Nabi, terjadi kesulitan pangan, makanan pokok, maka mereka mengumpulkan makanan pokok yang ada di rumah, disatuin lalu dibagi rata. Jelas sama kan ya? Kalau dari awal mereka mengatakan silahkan bagaimana kalau kita masing-masing keluar uang, kita kumpulin lalu kita makan sejumlah uang itu. Masing-masing ada yang 100.000, perkiraan makannya 100.000, ada yang 50, perkiraan makannya 50, ada yang 150, perkiraan, ada yang 200 walaupun makannya 50. Mereka saling ridho, saling berbagi dengan teman-teman. Ini tidak apa-apa, boleh. Tapi kalau sudah terjadi pun mereka saling mengikhlaskan, tidak apa-apa juga. Jelas? Ibu A punya sebuah rumah milik bapaknya yang sudah wafat, ditempati oleh ibu A. Anak tiga dan keempat anak keempat mau renov rumah tersebut. Anak tiga dan keempat sing saya langsung aja lah ibu, daripada Ustaz pusing nanti kita jawab yang lain, bisa langsung dikasih mic. Ya. Biasa kok kita nulis karena nggak kita baca lagi, menurut kita udah pas, ternyata tidak. Coba aja lah transaksi, coba aja tulisan WA Anda. Maksudnya sayang istri sampai rumah istri ngamuk-ngamuk. Ternyata WA-nya salah ucap. Maksud hati saya begini. Jangan-jangan kamu paham, jangan cerita. Harusnya Anda sebelum di kantor, kalau sebelum datang kan dibaca dulu kan ya. Bacanya berapa kali biasanya? Ya, jarang-jarang kalau direktur dibuatin sekretaris memang sudah didiktekan dari awal, tapi biasanya baca minimal 2 kali. Pun baca dalam keadaan tenang. Baca sekali langsung tanda tangan, ternyata nanti habis aset perusahaan. Salah satu kata itu artinya perusahaan untung atau bisa jadi perusahaan rugi. Lanjut ibu, silakan. Semoga Ustaz dan keluarga dalam lindungan Allah dan dalam kesayangan Allah. Ustaz, Ibu A mempunyai sebuah rumah. Dalam rumah itu ditempati oleh anak ketiga janda, kemudian anak keempat anak bungsu laki-laki. 2 orang berarti menempati, pada anaknya 4 orang. Betul. Kemudian anak yang keempat sedang ada rezeki ingin merenovasi rumah ibu A. Apakah renovasi yang digunakan oleh anak keempat ini harus persetujuan anak-anak lainnya dan harus ada catatan kan Ustaz supaya tidak ada? Ibu A-nya masih hidup. Masih ada Ustaz. Tidak ada hubungan dengan anak-anak yang lain. Hubungannya hanya dengan ibu A. Ya, apakah anak keempat ini merenov untuk
berbuat baik kepada ibu A, ya, bisa jadi ibu A jual setelah direnov langsung dijualnya, atau dia ingin punya saham juga, punya andil juga di rumah itu. Itu berbeda perlakuannya dalam syariat. Kalau dia maksudnya ingin punya andil di rumah itu, dihitung biaya renovasi plus harga, dihitung biaya renovasi dan dihitung harga rumah. Harga rumah 1 miliar, anggap 900 juta harga rumah, renov dengan 100 juta, berarti sekarang harganya berapa? 1 miliar. Si anak keempat punya 10%. Naik tanah rumah itu nanti naik jadi 2 miliar, uangnya bukan 100 juta lagi, 200 juta. Dan seterusnya. Lanjut. Memang ibu A kepingin dibeli oleh anaknya, dan ternyata anak yang keempat ini punya bukti. Kalau ibu A bilang kalau dibeli oleh anak sendiri, kayak harganya bisa murah seperti itu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Anaknya mau beli. Iya Ustaz. Tidak ada masalah, nggak perlu diizinkan anak yang lain. Cuman kalau dia jual dengan murah, ada selisih harga, berarti dia memberikan manfaat kepada anaknya yang satu ini. Yang lain tinggal dia berikan manfaat yang sama, atau dia minta izin manfaatnya tidak bisa untuk yang lain dengan beberapa pertimbangan. Mungkin yang satu ini belum punya rumah, yang lain sudah. Jelas? Alhamdulillah. Boleh minta tolong dijelaskan? Boleh. Tanpa itu akad wakalah, terima kasih sebelumnya. Akad wakalah memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu perbuatan transaksi hukum atas nama pemilik, atas nama pihak yang mewakilkan. Sehari-hari Anda punya tetangga baik, anak sama di sekolah negeri X. Anda karena keterbatasan waktu dan pekerjaan harus kan nggak bisa ditinggal, nitip ke tetangga buat surat kuasa untuk ambilin lapor. Kalau ada umpamanya keluhan-keluhan atau nasihat-nasihat dari bu guru, dari sekolah untuk orang tua, Anda sampaikan. Kalau ada pembayaran yang belum lunas, Anda sampaikan. Dan seterusnya. Itu namanya akad wakalah. Dan ini luas. Pembahasan wakalah itu luas. Kalau Anda minta upah, bukan wakalah namanya, itu namanya sewa jasa. Nggak tahu saya kehidupannya Bodetabek. Dulu kalau waktu kecil saya tetangga mau ke pasar itu lumayan jauh, setengah jam jalan kaki. Itu sering ibu saya nitip, bahkan dia nawarin, ini ada yang mau dititip. Oh iya, kelupaan saya kemarin beli cabai, tolong beli cabai, ini uangnya ya. Itu wakalah namanya. Mewakilkan untuk membeli kebutuhan. Jelaskan ya. Kalau dalam bisnis mewakilkan orang untuk menjualkan, ini tolong bawa buku 10 jualin. Dari saya harga 120. Kalau jual 130, 10-nya untukmu. Jual 135 untukmu 35. Dan seterusnya. Itu wakalah dalam bisnis. Enggak laku, bawa lagi ke saya. Kamu nggak ada bayar apa-apa juga. Yes. Bagaimana bersyirkah membagi keuntungan jika ada kawan sudah berjalan bisnis travel umroh selama 1 tahun? Jika sekarang saya berinvestasi
sebesar 30 juta di travel umrohnya yang sudah berjalan. Bagaimana membagi keuntungannya? Sekarang tetapkan porsi modal masing-masing. Anda tanya appraisal, ini umroh seperti ini, kalau saya yang beli berapa harga dia jual pantasnya. Appraisal tentu lihat laporan keuangannya dan seterusnya dan seterusnya. Dia katakan ini nilainya 3M. Punya jemaah sudah memberangkatkan jemaah sudah 1000. Tentu ini nilai plus. Ya, komplain di dalam datanya, komplain hanya tidak sampai 2%. Ini nilai tinggi. Ya, walau aset dan barang-barangnya tidak sampai 3 miliar, tapi kalau dijual perkiraan segitu, karena namanya yang baik tadi. Jelas, Anda masukkan 30 juta, 3 miliar dengan 30 juta berarti 1% kan ya? Berarti Anda punya saham di situ 1%. Karena Anda tidak ikut mengelola, bila untung Anda dapat 1%, bila rugi Anda menanggung 1%. Nyata setelah 1 tahun 3 miliar 30 juta menjadi 4 miliar. Uang Anda naik menjadi 40 juta. Kalau rugi berarti uang Anda ikut turun. Contoh seperti Anda beli saham. Suami saya mengembangkan usahanya dengan meminjam uang pada bank syariah, karena saat ini menurutnya yang bisa dilakukan. Kabarnya bank syariah masih ada ribanya. Bagaimana dengan anak istrinya yang bekerja yang menerima uang bulanan? Apakah riba? Apakah bisa? Mohon tausiahnya Ustaz. Tausiah kajian lagi berarti kita ya. Tinggal 10 menit dulu kajian lagi. Anda hanya berkewajiban menasihati suami. Ya. Kalau dia terima pembiayaan dari bank syariah dan dia hanya tahu kata orang boleh, ya, tapi yang Anda tahu juga kata Ustaz yang lain mengatakan ada ribanya. Tinggal Anda tanyakan seperti apa mekanismenya kamu dapat pembiayaan sebelum dia deal dengan bank syariah. Masih draft, bawahnya draft tadi. Dapat Anda itu dapat keterangan bahwa ke Ustaz yang menurut Anda ilmu agamanya dalam masalah transaksi keuangan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tanyakan ke dia, Ustaz yang begini aman enggak? Ustaz itu mungkin memberi komen, ini perbaiki yang ini. Bila terlambat minta dihapuskan denda penaltinya. Kalau dia enggak mau Ustaz, jangan, karena itu riba. Kalau dia mau, boleh transaksi. Ya, datanglah dia ke suami, sampaikan ke suaminya, mana ada yang tidak berbayar denda? Ya, kalau ada denda, kata Ustaz riba mas. Ya, tapi sudah disahkan oleh MUI. Mas, kalau gelatin babi bisa MUI, kau makan juga tak? Ya. Seperti itu. Terus suami ngotot juga tetap Anda diam saja, berdoa kepada Allah agar suami diberi hidayah. Boleh terima biaya nafkah dari suami, boleh. Yang berdosa dia, karena Anda sudah selesai menasihatinya. Selanjutnya, mencapit boneka di time zone atau permainan sejenisnya, apa hukumnya? Judi ini. Jangan biarkan anak cucu kita berjudi.
Berbayar kan ya? Bisa jadi uangnya hilang dan imbalan tidak dapat. Kemungkinan dapatnya berapa persen? Hah? Para pelaku silakan. Berapa kali Anda, cucu Anda ikut dan pulang bawa hadiah? Setelah berapa kali bayar dia? Dan ini kerusakannya sisi judi itu, selain Allah memurkai, itu berpikir anak cucu Anda itu 24 jam pasti kemainan itu. Kalah dia. Itu tinggal dikit jatuh, kata dia. Itu pikirannya kalau diajak belajar, diajak ngapain, dia bermain, dia bisa itu. Iya atau tidak? Sama aja Anda kalah judi. Diajak makan sama istri. Enggak ada yang di sini ya. Ada orang kalah judi. Diajak makan sama istrinya. Ngamuk dia atau tidak? Tak tahu orang berkalah judi. Bukannya anteng dia ngajak makan ke sana kemari. Enggak ke sana kemari, mas saya suapin. Suapin gak apa-apa. Karena kalau udah kalah judi kan hasil aja datang. Ya Allah. Maka jaga anak cucu kita sejak dini, ya, sehingga bila Anda jaga, semoga dia besar sudah ngerti smartphone, selamat dia dari judul. Orang yang judul, terlibat judul, itu pasti gak akan selesai-selesai. Sama dengan khamar dari sisi itunya sama dengan narkoba, sama candu. Yang bisa dia berpikir, dia terjamin dan gak bisa. Ada orang pejudul yang kerjanya rapi dan bagus. Coba anda lihat, mau petani kayak dia, mau pegawai, outputnya biasanya ngasal. Karena otaknya, pikirannya sudah habis semuanya untuk itu. Apalagi kalau dia mahasiswa pelajar, nggak bisa dia berpikir belajar, walaupun dipelajarinya ilmu dunia. Ada teman minta tambahan modal untuk usaha, dan dia mendapatkan akhirnya uang saya Ibu, tulisannya jangan Anda teman minta tambahan modal untuk usaha, dan dia mendapatkan keuntungan, misal apa ini? Siapa ya? Itu saya pertanyaan. Silakan. Jadi ini, Saya maafkan, semoga pusing saya tadi. ini insidentil sifatnya Ustaz. Tiba-tiba temennya itu datang tambahan modal, ya. Memang nggak ada akad apa-apa. Jadi dia ada pas saya pulang, saya dikasih duitnya dikurangi, terus pas kasih tambahan ya. Dan ketika udah selesai, Ya. dapat. Nggak apa-apa. Dia mau tidak ada kesepakatan kan ya? Boleh. Jika kita punya modal tapi dipinjam untuk usaha catering, sudah perjanjian bagi hasil, sudah ada ucapan setuju, apakah kita punya modal tapi dipinjam untuk usaha catering, sudah perjanjian bagi hasil, sudah ada ucapan setuju, apakah
ternyata dokter Arab Saudi nggak bisa baca pertanyaan orang Indonesia ya. Kayaknya saya tuh dokter lagi di Indonesia ya. Coba langsung itu. Ini bapak ibu ini. Silahkan. Ya. Kita ada modal sekian, Kita ada modal terus pelan-pelan dari awal sudah mengatakan akan berbagi hasil, berinvestasi dengan bagi hasil. ya, Terus? Apakah itu karena kita karena selama ini maju terus usahanya, apakah itu kedepannya kan terus menerus, dan apakah dihitungnya borong, apa itu memang dikasih ridho Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh begitu. Tidak ada balonnya ibu. Anda berusaha, ya memang usaha itu mungkin naik mungkin turun kan. Para pedagang kan begitu. Kalau risiko bukan borong, itu namanya mukhatarah. Mukhatarah itu risiko. Para pedagang memang risiko. Kita pun hidup dengan risiko. Siapa yang menjamin antum keluar dari sini nggak jatuh di depan itu jalan kaki? Nggak ada kan? Jangan kajian. Bapak itu kemarin kajian jatuh dia. Berarti anda hidup karena ada risiko? Ya tidak. Kita minimalkan risiko tadi. Ketika itu kita datang kajian, alhamdulillah dapat ilmu, untung. Ya bapak itu dia untung dapat ilmu, dapat musibah. Allah menghapuskan dosanya dengan musibah itu. Tidak ada ruginya kalau untuk kebaikan akhirat. Begitu juga dengan dagang tadi. Dia dengan modal dan tenaganya, Anda dengan modal Anda. Maka seperti tadi, ketika Anda ikut dalam usaha, ditentukan berapa porsi modal sahamnya. Ketika untung dapat sebesar itu, ketika rugi ditanggung sebesar itu. Saya seorang pengajar bahasa asing di sebuah lembaga penyalur kerja, di mana sebagian besar siswa yang belajar bertujuan kerja di negara yang muslimnya minoritas. Pengalaman saya bekerja di sana sangat sulit untuk ibadah, terutama sholat dan mencari makanan halal. Bahkan ada perusahaan di sana melarang sholat di jam kerja. Apakah hukumnya saya bekerja di lembaga tersebut? Lalu bagaimana jika saya membuka privat sendiri, namun mengetahui siswa ingin bekerja di negara tersebut, apakah ilmu yang saya ajarkan dihukumi berdosa jika siswa tersebut melakukan maksiat di sana? Tidak. Boleh Anda bekerja di situ atau buka sendiri boleh, dan nasihatkan mereka untuk mencari pekerjaan yang umpamanya sangat mendukung, minimal tidak melarang. Itu kan orang sholat kan bagian dari HAM internasional kan ya. Itu kan hak asasi manusia untuk sholat, untuk ibadah. Ada yang masalah makan, apa yang tersulitkan? Beli ikan halal, ikan itu jangan makanan olahan. Beli ikan goreng sendiri makan Anda. Setiap hari makan ikan sehat Anda. Alhamdulillah. Misal ada barang door price hadiah, tapi dijual kembali dengan harga di bawah harga pasar, apakah dibolehkan? Artinya Anda dapat hadiah door price, lalu Anda jual, boleh, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Kakak ipar saya dapat jatah asuransi buat kecamatan 2000 K
dari muka itu berapa? 2 juta. Kenapa enggak 2 JT lebih pendek? 200K. Alhamdulillah. Tapi itu dipakai saya buat beli kacamatanya. Itu dipakai saya buat beli kacamatanya. Adiknya pakai uang beli kacamata untuk abangnya atau untuk adiknya? Coba saya baca dulu. Ini yang bertanya Bapak. Nah, kakak ipar saya dapat jatah asuransi buat kacamata 2 juta. Tapi itu dipakai saya buat beli kacamatanya. Siapanya ini? Saya berarti. Kalau adik itu saya boleh beli kacamata saya untuk saya, itu buat saya paham. Tapi kalau nya, tentu di sini tidak ada nya kecuali ipar. Yang bertanya mana ibu, daripada bikin saya pusing ribut sama bapak yang lain, nanti langsung. Silakan. Saya yang tidak bisa saya pahami, saya tidak bisa jawab karena saya tidak tahu hal yang lain. Kalau Allah ya tahu isi hati anda doanya, ya Allah berilah aku emas, maksudnya berlian ya Allah dalam hatinya. Allah kasih anda berlian, Allah tahu. Kalau anda ke saya, tidak. Ya, orang lain bukan anda. Di kwitansi tapi ditulis atas nama kakak ipar saya. Kwitansi itu nanti diberi ke kantornya buat klaim asuransi. Kalau nya tadi adalah kakak iparnya, tidak apa-apa. Kalau nya ini adalah adiknya ini, berarti ini kan namanya membohongi perusahaannya. Man ghashana falaysa minna, kata Nabi. Siapa menipu kami bukan golongan kami. Pertanyaan kertas terakhir, bisnis apa yang aman untuk para ummahat di era sekarang agar kami para ibu-ibu ini dapat penghasilan yang halal? Jazakallahu khair. Allah mengatakan tunjikum, qul hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih. Maukah kalian aku beritahukan, beri kabar tentang perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ibu-ibu di rumah itu Anda melakukan kegiatan di rumah sehari-hari layaknya seorang istri. Jangan katakan itu bukan bisnis. Itu bisnis. Kalau itu digantikan oleh pihak lain, ada pembantu, ada chef tukang masak di rumah Anda, ada kemudian perawat anak. Berapa biaya gajinya? Tapi karena suami Anda gak kuat bayar, Anda yang melakoni sendiri. Gratis itu? Gratis apa tidak, ibu? Gak ada hidup yang gratis. Allah mengatakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapakah hamba-hambaku yang meminjamkan kepadaku, pasti aku berlipat gandakan. Kalau ulama menafsirkan ayat ini, setiap keringat, tenaga, harta yang kita keluarkan
Itu tidak ada gratis. Itu dalam bentuk pinjaman, seperti pinjaman uang di dunia pasti dikembalikan. Pinjaman Anda kepada Allah pasti Allah bayar. Ya. Maka kalau Anda tuntut ke suami, suami berkelaparan, bagus. Tapi kan tidak semua suami berkelaparan, rezekinya diberikan oleh Allah. Maka sabar, nanti pasti dibayar oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada dapat uang bulanan, Ustaz. Iya, uang di dunia itu Allah simpankan untuk ibu-ibu yang berdatang kepada Allah di akhirat. Yang ketika itu semua orang yang dapat timbalan di dunia menyesal kenapa saya dapatnya di dunia tidak di akhirat. Semoga bermanfaat. Allah waliyul taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.